Matahari siang menggantung tepat di puncak langit, menumpahkan panas yang menusuk ubun-ubun. Debu berterbangan di trotoar, bercampur deruk kendaraan yang tak berhenti meraung. Di antara kesibukan kota itu, berdiri sebuah bank swasta berfasad kaca mengilap, memantulkan siluet menara tinggi sekitarnya. Pintu geser otomatis terbuka dan menutup dengan irama teratur, menyambut deretan nasabah berbusana rapi. Di sisi jalan di depan kantor bank, seorang pria berkaos putih kusam menghentikan langkah. Celana jeans pendeknya pudar, tergores sobekan lama di lutut. Rambutnya acak-acakan, kulitnya gelap terbakar terik matahari. Ia bernama Bagas Raharjo. Tanpa ragu, ia melangkah menembus pintu kaca kantor bank. Saat tapak kakinya menyentuh lantai marmer dingin, percakapan riuh di lobi meredup pelan. Seorang pegawai satpam berseragam biru muda sempat menatapnya dari kepala hingga kaki, lalu menengadahkan alis seolah berkata, "Apa yang dilakukan orang ini di sini?" Bagas berdiri tegak, menelan hawa sejuk pendingin ruangan yang kontras dengan panas jalanan. Ia menunduk sebentar di depan mesin antrean, menekan tombol hijau dan menarik secari kertas bernomor A136. Kertas itu gemetar perlahan di sela jemarinya yang kasar bekas cangkul. Tapi tatapannya lurus. Tenang, ia mengambil kursi di bangku paling ujung. Punggungnya tegak, dagunya terangkat secukupnya. Seperti petani yang terbiasa menantang matahari di ladang, bisik-bisik mulai merayap di ruang tunggu. Seorang pria berdasi abu menutup telepon genggamnya, melirik Bagas cepat, lalu mencondongkan badan kerekan di sebelah. Mulutnya bergerak pelan. Di balik meja layanan, tayar wanita berkerudung krem menahan senyum menutupi bibir di balik tangan. 1-2 pegawai di loket lain ikut menoleh. Seolah penampilan kumal Bagas adalah selingan hiburan di antara rutinitas transaksi bernilai puluhan juta. Nomor antrian berubah di layar digital. Bunyi nada lembut terdengar. A136 berkedip merah. Bagas bangkit. Langkahnya mantap menyeberangi lautan tatapan tak percaya. Tayar yang sama menyiapkan senyum tipis. Sikap tubuhnya kaku. "Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu?" ucapnya. Nada suaranya lebih ramah pada etalase perhiasan daripada pada pria di depannya. "Saya mau tarik uang 1 juta rupiah dari rekening saya," jawab Bagas. Pelan namun jelas ia menatap lurus tak berkedip teller itu mengerutkan kening. Hanya 1 juta penarikan tunai. Pakas mengangguk. Wanita itu menarik napas mencoba tersenyum kembali. "Kalau nominalnya 1 juta Bapak bisa ke ATM di luar antrian di loket kami khusus transaksi besar, mohon pengertiannya." Dari arah kursi tunggu terdengar cekik halus. Seorang pegawai pria berbisik, "Pasti enggak punya ATM." Disambut tawa tertahan rekannya. Bagas tidak menoleh. Ia memejam sebentar, merasakan riak panas menjalar di dada. Saat matanya terbuka, pupilnya bening bagai permukaan sawah setelah hujan. "Kalau begitu," tuturnya lembut, namun tajam seperti mata pisau yang baru diasah. "Panggilkan maner kalian. Saya mau tarik semuanya sekaligus." Kata semuanya bergetar pelan di udara, berak menabrak dinding kaca seperti lonceng di gereja senja. Senyum teller menguap. Jemarinya menekan tombol interkom. Suaranya kecil memanggil Pak Darman di ruang belakang. Sementara itu, Bagas berdiri tanpa gerak. Kedua tangan dimasukkan ke saku celana. Rasa kantuk sore seolah hilang dari ruangan. Yang tersisa hanya sunyi menegang. Degup jantung pegawai yang makin cepat dan bisik-bisik rasa ingin tahu yang berkembang menjadi ketakutan samar. Pintu kayu di ujung lorong terbuka. Seorang pria berkemeja putih licin. Jas navy tersemat pin kecil bertuliskan branch manager melangkah tenang. Namun matanya waspada. Ia menatap Bagas sekejap lalu menoleh ke teller. Alis terangkat bertanya. Pada detik itulah waktu seakan tertahan. 1 langkah lagi sebelum topeng keramahan palsu runtuh oleh kenyataan mengejutkan yang menunggu di layar komputer. Bagas menegakkan bahu. Tatapannya kini setegar batang kelapa yang diterpa badai lautan. Untuk pertama kalinya hari itu merasa hawa panas yang menembus kaca tebalnya. Langkah Pak Darman terdengar pelan namun mantap. Suara sol sepatunya bergema di lantai marmer putih. Ia mendekat ke loket tempat Bagas berdiri. Wajahnya tenang seperti sudah terbiasa menghadapi nasabah sulit.
Tapi tak ada yang tahu bahwa jantungnya berdebar sejak mendengar kata tarik semua dari pegawainya. Selamat siang, Pak. Saya Darman, manajer di sini. Ada yang bisa saya bantu langsung? Tanyanya dengan senyum sopan yang sedikit dipaksakan. Bagas tak menjabat tangan, hanya menatap lurus. Saya ingin tarik semua tabungan saya. Hari ini, alis Darman terangkat sedikit. Tentu bisa, Pak. Tapi boleh saya tahu kira-kira nominalnya berapa? Agar kami siapkan prosesnya sesuai prosedur. Bagas tidak mengubah nada. Lebih dari cukup untuk membuat kalian berhenti tertawa. Darman tercekat. Senyum yang tadi tersungging mulai memudar, berganti bingung. Beberapa pegawai yang tadi menyaksikan dari jauh kini mulai menunduk. Kata-kata Bagas terasa seperti tamparan telak. Ruangan yang semula penuh bisik dan tawa kini sunyi. Hanya terdengar denging AC dan langkah teller wanita yang kembali gugup mengetik di komputernya. Kalau boleh saya lihat KTP dan kartu ATM-nya, Pak. Ucap Darman. Suara lebih rendah. Bagas mengangguk dan merogoh saku celana jeansnya. Ia mengeluarkan dompet kulit tua yang sudah kusut. Dari dalamnya ia sodorkan dua benda KTP dan kartu ATM. Keduanya diletakkan pelan di atas meja loket. Darman mengambilnya, memeriksa data, matanya menyipit. Nama itu Bagas Raharjo. Terlihat asing, tapi samar-samar mengusik ingatannya. Ia memberi isyarat kepada Tayor bernama Tari untuk memverifikasi saldo. Tari menatap layar monitor, lalu tubuhnya menegang, jari-jarinya berhenti mengetik. Napasnya tersendat, matanya membelalak. Pak Darman, ucapnya lirih. Darman mendekat cepat saat melihat angka yang terpampang di layar, langkahnya terhenti. Wajahnya berubah pucat, bibirnya kaku di layar. Saldo rekening tertulis jelas 19850872500. Semua pegawai di dekat loket mulai merapat. Sebagian hanya bisa menatap layar, sebagian lagi menutup mulutnya. Tidak percaya. Seseorang dari bagian pemasaran mundur pelan ke belakang. Wajahnya pucat. Satpam yang tadi nyaris mengusir Bagas berdiri diam di dekat pintu. Matanya membelalak tanpa suara. Darman menelan ludah. Dengan suara nyaris bergetar, ia berkata, "Maaf sebelumnya, Pak. Kami benar-benar tidak tahu." Bagas mengangguk pelan. "Saya juga tidak pernah ingin kalian tahu. Saya hanya ingin dilayani sebagaimana mestinya." Teriakan itu tidak ada. Tapi keheningan yang menyusul terasa lebih keras dari semua kemarahan. Tak satupun pegawai berani mengangkat wajah. Ucapan Bagas menusuk dada mereka satu persatu. Bukan karena dia marah, tapi karena dia tidak perlu marah untuk membuat mereka merasa sangat kecil. Darman akhirnya bersuara. "Hati-hati. Kalau boleh tahu, Bapak bekerja di bidang apa ya?" Ladang jawab Bagas singkat. "Saya kelola sendiri. Kalau musim panen kadang sampai seminggu enggak mandi. Ya beginilah penampilan saya kalau mampir ke kota." Tidak ada satupun tawa, tak ada yang berani mencibir. Yang terdengar hanya lirih napas pegawai wanita di loket lain yang mulai menangis menahan malu. Bagas menunduk sebentar lalu mendongak. "Besok saya akan kembali dan saya ingin tarik semuanya." Darman tercekat seluruhnya. "Pak." "Iya, tapi bukan hari ini. Saya beri kalian waktu untuk bersiap." Tanpa suara keras, tanpa ancaman, tapi kalimat itu menghantam bagai palu godam di kepala Mene Erbang itu. Bagas berbalik dan melangkah pelan keluar. Langkah yang sama seperti saat ia masuk, tapi kali ini tidak ada satupun yang berani tertawa. Bahkan suara pintu kaca yang menutup di belakangnya terasa seperti palu akhir di ruang sidang. Di ruangan megah yang sebelumnya penuh senyum palsu dan bisik sinis. Kini hanya tertinggal dinginnya rasa malu dan jejak langkah pria sederhana yang mengajarkan arti harga diri lebih tinggi dari tumpukan jas dan dasi. Pagi berikutnya, langit kota tampak mendung meski tak ada hujan. Udara terasa berat. Seakan langit pun menahan napas bersama para pegawai bank itu. Lobi yang biasanya diisi canda ringan dan sapaan ceria kini berubah senyap. Tak ada lagi senyum iseng di balik meja teller. Tak ada pegawai yang bermain ponsel sambil menunggu nasabah.
Semua orang di cabang ban itu tahu hari ini Bagas Raharjo akan datang kembali. Satpam yang kemarin sempat berdiri di dekat pintu kini terlihat jauh lebih tegap. Matanya fokus menatap luar. Beberapa teller wanita yang kemarin tertawa diam-diam kini hanya membolak-balik dokumen tanpa konsentrasi. Darman, sang maner cabang sudah berada di kantornya sejak pukul pagi. Wajahnya tampak lebih tua semalam. Di layar komputer pribadinya, Darman membaca ulang identitas Bagas yang ditampilkan oleh sistem pusat. Hanya satu nama itu, namun jejaknya menuntun pada hal mengejutkan. Kepemilikan ratusan hektar lahan sawit atas nama pribadi bukan perusahaan. Seorang petani mandiri, bukan bos pabrik. Tak banyak foto, tak ada akun media sosial, tapi cukup untuk menyadarkan satu hal. Lelaki yang mereka rendahkan kemarin adalah seseorang yang selama ini diam-diam menyimpan kuasa. Tepat pukul 10.15, pintu kaca otomatis terbuka. Semua kepala serentak menoleh. Suara tumit-tumit menghentak lantai berhenti seketika. Bagas datang. Masih dengan kaos putih lusuh yang sama. Masih dengan celana jeans pendek dan sandal jepit. Wajahnya tetap tenang. Tak menunjukkan sedikit pun kebencian. Tapi justru itulah yang membuat semua orang makin gugup. Bagi mereka ini bukan kedatangan nasabah biasa. Ini seperti kedatangan hakim agung yang tak membawa palu. Hanya kebenaran. Satpam yang semula siap menegur kini membungkukkan badan. "Selamat pagi, Pak," ucapnya dengan suara rendah. Bagas hanya mengangguk kecil. Darman langsung keluar dari ruangannya. Wajahnya menegang namun berusaha ramah. "Silakan, Pak Bagas. Kami sudah siapkan ruang VIP untuk Anda." Namun, Bagas justru menatap sekeliling. Ia menunjuk ke meja nasabah biasa, menghadap ke ruang transaksi. "Saya lebih suka di situ. Biar semua mendengar," ucapnya pelan. Darman tercekat lalu mengangguk tanpa bantahan. Mereka duduk. Beberapa pegawai mulai berkumpul diam-diam. Pura-pura membereskan dokumen di dekat meja, mata-mata mengintip dari balik komputer. Pegawai yang kemarin tersenyum sinis kini dia membisu, menahan napas. Bagas membuka pembicaraan. Kalimat pertamanya menusuk seperti pisau dingin. "Saya tidak datang hari ini untuk memaafkan karena saya tidak sedang marah." Darman tak sanggup berkata apa-apa. Para teller saling pandang. Bagas menatap lurus ke ruang pelayanan lalu melanjutkan, "Saya hanya ingin beri pelajaran kecil tentang bagaimana memperlakukan orang yang datang baik-baik meski pakaiannya tidak seperti yang kalian harapkan." Kepala mulai menunduk. Tangan-tangan yang tadi menggenggam pena kini meremas ujung baju. Bagas mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Ia membuka sebuah video yang kini viral di media sosial. Salah satu nasabah yang mengantri kemarin diam-diam merekam semua. Kejadian dari penolakan teller tawa sinis hingga saat ia mengucapkan akan tarik semua dananya. Video itu sudah ditonton jutaan kali. "Bukan saya yang viral," ucap Bagas sambil menatap ke arah kamera CCTV di sudut langit-langit. "Tapi perilaku kalianlah yang akan jadi cerita." Darman memejamkan mata, menahan rasa malu yang kian mengendap. Sebuah teller wanita mulai menitikkan air mata. Suasana ruang bank yang megah itu berubah menjadi ruang sidang diam. Tanpa palu, tanpa hakim, hanya keheningan dan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Bagas menatap keluar lalu kembali berkata, "Saya sudah kontak bank pusat. Hari ini saya mulai proses pemindahan dana. Bukan karena saya sakit hati, tapi karena saya tidak ingin uang saya disimpan oleh sistem yang meremehkan orang kecil." Beberapa pegawai menunduk lebih dalam. Ada yang menutup wajah dengan map, ada yang hanya bisa dia menatap lantai. Suara printer di ujung ruangan terdengar begitu jelas, seolah menjadi satu-satunya saksi yang mencatat semuanya. Dan saat Bagas mengakhiri ucapannya dengan kalimat, "Saya tidak butuh penghormatan. Saya hanya tidak mau dihina." Semua rasa bersalah yang dipendedak tanpa suara. Air mata jatuh, bibir bergetar, tapi tak ada yang berani menyela. Karena semua tahu, mereka baru saja ditampar oleh kenyataan yang selama ini mereka abaikan. Beberapa menit setelah percakapan itu, Darman berdiri dengan tubuh agak membungkuk.
Ia tahu kalimat demi kalimat dari mulut Bagas bukan sekadar teguran pribadi, tapi pukulan keras pada sistem yang selama ini mereka jalankan tanpa hati. Ia menatap wajah-wajah pegawainya yang mulai pucat. Beberapa menyeka air mata dan sebagian lagi menunduk dalam-dalam tenggelam dalam rasa malu. "Pak Bagas," ujar Darman dengan suara lebih rendah dari biasanya. "Kami mohon waktu untuk proses penarikan. Nilai dana Bapak cukup besar dan pusat sudah menghubungi kami untuk lakukan pencairan secara bertahap." Bagas mengangguk pelan. Seolah ia sudah tahu semuanya sebelum Darman berkata, "Saya tidak terburu-buru, tapi saya juga tidak akan batalkan." Ia membuka map kecil yang dibawanya. Di dalamnya ada formulir, beberapa berkas resmi, dan lembar pemindahan dana ke rekening lain, bukan ke bank besar, melainkan ke koperasi desa di kampung halamannya. "Saya sudah siapkan semua," ucap Bagas. "Mulai hari ini saya tidak ingin uang saya dikelola oleh sistem yang menilai manusia dari sepatu dan setrika bajunya." Darman membisu. Kalimat itu terlalu tajam, tapi terlalu jujur untuk dibantah. Teller bernama Tari yang sebelumnya tertawa di hari pertama kini maju. Air mata menetes dari pelupuk matanya. "Pak, saya mohon maaf. Saya benar-benar malu." Bagas menatapnya sebentar. Lalu ia berkata pelan, "Maaf, tidak perlu diminta ke saya. Minta maaflah ke diri kalian sendiri. Karena yang rugi bukan saya." Lalu proses pun dimulai. Sistem ban mendadak bergerak cepat. Beberapa komputer dihubungkan langsung ke cabang-cabang utama di provinsi. Petugas menelepon kantor pusat tanpa jeda. Printer mencetak dokumen pemindahan dengan suara yang terdengar seperti sirene peringatan. Dalam waktu 1 jam, lebih dari 80 miliar rupiah mulai mengalir keluar dari sistem. Suasana ruangan berubah seperti ruang pengadilan yang tak kasat mata. Tidak ada percakapan ringan, tidak ada panggilan nama nasabah, bahkan suara telepon pun tidak ada yang berani diangkat tanpa izin. Semua fokus pada satu hal, pemindahan dana Bagas Raharjo. Namun tiba-tiba Bagas menghentikan tanda tangannya di lembar terakhir. "Sisanya tidak perlu saya tarik," ucapnya mengejutkan semua orang. Darman mengangkat kepala. Maksud Bapak? Bagas melipat kedua tangannya lalu menatap seluruh ruangan. 20 miliar sisanya. Saya biarkan di sini biar jadi pengingat bahwa uang bisa pergi kapan saja. Tapi harga diri orang kecil yang pernah kalian injak akan tinggal di hati kalian selamanya. Pegawai yang mendengar kalimat itu seolah dihantam berkali-kali oleh kenyataan. Tak ada yang sanggup berkata-kata. Bahkan pegawai pria yang biasanya paling lantang bercanda kini hanya menutup wajah dengan tangan. Gemetar. Bagas melanjutkan, "Uang yang saya tarik akan saya salurkan ke koperasi kami di desa. Kami akan bangun sistem sendiri tanpa meja marme, tanpa seragam, tanpa tawa sinis." Tangis pun pecah. Bukan karena kehilangan dana semata, tapi karena kehilangan rasa hormat dari seseorang yang sebenarnya paling layak dihormati sejak awal. Tidak ada satupun yang menatap wajah Bagas. Ia berdiri. Langkahnya tetap ringan tenang. Tapi setiap langkahnya terasa seperti meninggalkan bekas luka di lantai dingin bank itu. Dan ketika ia membuka pintu kaca dan melangkah keluar, semua mata pegawai hanya mampu mengiringi kepergiannya dari balik kaca. Tak satu pun berani memanggil, tak satu pun ingin berdiri. Karena pagi itu mereka bukan hanya kehilangan nasabah, tapi kehilangan wajah sendiri. Beberapa saat setelah Bagas Raharjo pergi meninggalkan ruangan, suasana bank tidak kembali seperti semula, justru semakin tegang. Wajah-wajah pegawai tampak pucat. Darman hanya terduduk di kursinya, tak lagi memiliki wibawa seorang maner. Sekarang ia lebih seperti terdakwa yang baru saja divonis bersalah oleh rasa malu yang tak bisa ditebus dengan permintaan maaf. Namun, ternyata badai sebenarnya baru saja dimulai. Dalam hitungan jam, video kejadian yang direkam diam-diam oleh salah satu nasabah pada hari pertama kejadian saat Bagas ditolak dan ditertawakan mulai menyebar di media sosial. Judulnya menyentak perhatian. Hanya karena lusuh, miliarder ini dihina di bank. Video itu menampilkan wajah Tayor yang menolak Bagas, canda para pegawai, serta ekspresi dingin Bagas saat mengatakan akan menarik semua dananya. Dalam waktu 1 malam, video itu ditonton lebih dari 12 juta kali.
Kolom komentar penuh ledakan amarah netizen dari berbagai kalangan. Banyak dari mereka yang merasa mewakili orang-orang kecil yang sering dipandang rendah karena penampilan. Kalau dia aja bisa diremehkan, gimana nasabah kecil kayak kami? Tulis seorang pengusaha kecil. Luar biasa, Pak Bagas. Bukan cuma menarik uang, tapi menarik topeng mereka juga, tulis akun lainnya. Media nasional pun ikut menyoroti. Dalam waktu singkat, wajah teller dan manajer cabang yang terekam dalam video menjadi bahan perbincangan publik. Nama bank tersebut trending di berbagai platform, tapi bukan karena prestasi, melainkan karena aib. Di dalam kantor cabang tempat semua itu terjadi. Suasana seperti ruang isolasi. Telepon berdering terus dari kantor pusat. Darman hanya bisa menjawab dengan suara gemetar. Ya, kami tahu sudah kami tindak lanjuti. Beberapa pegawai mengundurkan diri hari itu juga tak sanggup menghadapi tekanan. Wajah mereka menghiasi berita di berbagai kanal. Netizen terus menggali data mereka. Bahkan rumah keluarga mereka ikut disorot. Semua dimulai hanya karena satu kesalahan. Menghina seseorang karena penampilan. Sementara itu, di sebuah warung kopi kecil di pinggiran kota, Bagas Raharjo duduk sendirian. Ia tidak memegang ponsel, tidak sibuk membaca komentar, bahkan tidak terlihat bangga. Ia hanya menatap keluar jendela. Di hadapannya, secangkir kopi hitam masih mengepul, belum tersentuh. Ia bukan orang yang mengejar sorotan, tapi dunia yang memaksanya menjadi sorotan. Karena ketenangan dan ketegasannya justru menyuarakan kebenaran yang selama ini dibungkam. Di kampung halamannya, kabar tentang Bagas mulai menyebar. Warga desa menyambutnya seperti pahlawan. Di depan balai desa, papan pengumuman baru dipasang. Koperasi Sawit Sejahtera Raharjo milik kita. Untuk kita. Bersumber dari dana yang Bagas tarik dari bank kemarin, uang yang semula disimpan oleh sistem yang meremehkan rakyat kecil kini kembali ke tangan rakyat itu sendiri. Di tempat lain, bank yang dulu menolak Bagas mulai kehilangan kepercayaan. Beberapa nasabah prioritas lainnya mengikuti jejak Bagas, memindahkan dana mereka secara diam-diam. Kantor cabang tersebut akhirnya mengalami kekacauan likuiditas. Beberapa proyek ekspansi dibatalkan dan pusat harus turun tangan langsung untuk memulihkan reputasi mereka. Sementara Bagas kembali ke ladangnya, membuka jalan setapak di antara pohon sawit, menebas ilalang, dan menanam bibit baru. Tapi kali ini bukan hanya untuk sawit, tapi untuk harga diri yang pernah diinjak dan kini tumbuh kembali. Ia tak butuh tepuk tangan. Ia hanya ingin dunia tahu bahwa orang kecil tak selamanya bisa direndahkan. Hari-hari berlalu. Namun bayangan Bagas Raharjo masih melekat di dinding-dinding bank itu. Setiap sudut ruangan terasa berbeda. Bahkan senyum dari satpam yang biasa menyapa ramah kini menghilang. Diganti raut gugup yang tak lagi bisa disembunyikan. Teller-teller yang biasanya santai saat melayani kini lebih kaku memilih kalimat dengan hati-hati. Mereka sadar setiap ucapan kini bisa menjadi peluru yang menembus harga diri seseorang dan siapapun bisa menjadi Bagas berikutnya. Sementara itu, berita tentang kisah Bagas terus bergulir tidak hanya di media sosial tapi juga di televisi nasional. Bahkan kanal berita luar negeri ikut meliput. Foto Bagas saat duduk di kursi antrean dengan kaos putih dan celana jeans pendek menjadi ikon viral. Judul-judul artikel berbunyi, "Gembel di mata mereka, miliarder di kenyataan." Pelajaran dari kaos putih ketika nilai tak terletak di dasi. Rakyat kecil, harga diri besar. Dari Jakarta hingga pelosok desa, kisah Bagas menjadi bahan diskusi di warung kopi, ruang rapat, hingga sekolah-sekolah. Banyak orang mulai merenung. Mereka yang biasa menilai orang dari sepatu dan parfum mahal mulai malu akan dirinya sendiri. Di kantor pusat bank, krisis kepercayaan memaksa perubahan besar. Kepala cabang tempat kejadian diturunkan. Teller-teller dimutasi, regulasi layanan nasabah dirombak, pelatihan ulang tentang etika dan perlakuan terhadap nasabah digelar darurat di seluruh Indonesia. Namun, perubahan itu semua terasa hampa karena dilakukan setelah harga diri seseorang dihancurkan lalu dihargai hanya karena uangnya. Di sisi lain, koperasi milik Bagas mulai tumbuh. Bangunannya sederhana, tanpa kaca tebal atau marmer mengkilap, tapi penuh semangat.
Para petani yang dulu tak bisa meminjam di bank karena tak punya jaminan kini punya tempat berpijak. Bagas tidak pernah tampil di depan media. Ia tak pernah ikut wawancara. Ia hanya menitip satu pesan lewat selebaran kecil yang disebar di desa-desa sekitar. Harga manusia tidak ditentukan dari baju yang dikenakan, tapi dari cara dia memperlakukan sesama. Kalau sistem tak bisa memahami itu, maka sistem itu tak layak dijalani. Pesan itu menyebar ke berbagai penjuru, ditempel di papan RT, dicetak ulang di pamflet sekolah, bahkan dibaca sebagai bahan ceramah di masjid-masjid kecil. Di suatu sore, Bagas duduk di beranda rumah panggung kayunya. Di depannya, anak-anak kecil bermain sambil menertawakan ayam yang berlarian. Seorang pemuda desa menghampirinya dengan mata berbinar. "Pak Bagas, terima kasih karena sudah bangunkan koperasi ini. Kami jadi punya harapan." Bagas hanya tersenyum memandangi hamparan sawit di kejauhan. "Aku tidak membangunkan koperasi, Dik," ucapnya pelan. "Aku hanya menarik kembali yang dulu mereka ambil dan mengembalikannya ke tempat yang seharusnya." Pemuda itu terdiam lalu mengangguk. Hatinya bergetar. Langit sore itu memerah, angin berembus pelan, menyapu dedaunan dan membawa harumnya tanah basah dari ladang. Dan di kejauhan, suara tawa anak-anak bercampur dengan gema pelajaran paling sederhana yang akhirnya disadari oleh seluruh negeri, bahwa harga diri adalah harta paling mahal dan tidak bisa dibeli meski dengan 100 miliar sekalipun. Malam itu, kantor pusat BAN menggelar rapat darurat. Suasana ruangan kaca lantai 25 itu dipenuhi ketegangan. Tak ada suguhan kopi, tak ada senyum menyambut. Hanya layar besar yang menampilkan nama Bagas Raharjo dengan subjudul kecil bertuliskan nasabah dengan saldo terbesar yang menarik dananya dalam satu hari. Direktur layanan nasabah mengetuk meja perlahan. "Kita tidak sedang membahas kehilangan uang," katanya. "Kita sedang membahas kehilangan wajah." Suasana hening. Manajer cabang tempat kejadian hanya bisa menunduk. Wajahnya terekam dalam video yang kini menghiasi berbagai kanal berita internasional. Ia baru menyadari satu kalimat sinis teller yang tak terkendali bisa menjerumuskan institusi raksasa ke dalam lumpur yang dalam. Tapi jauh dari menara kaca itu, di sebuah rumah kayu sederhana yang berdiri di tepi hutan Kalimantan, suasana berbeda. Bagas Raharjo sedang duduk bersama beberapa petani. Di hadapannya, tumpukan berkas koperasi baru disusun rapi. Di tangannya, map coklat berisi bukti transfer dana ratusan juta untuk pembukaan gudang pupuk dan bibit unggul. "Jangan salah pakai dana ini," ucap Bagas tegas. "Ini bukan untuk menunjukkan kita kaya. Ini untuk menunjukkan kita bisa berdiri sendiri." Seorang bapak tua mengangguk haru. Ia adalah mantan buruh sawit yang dulu tidak mampu menyekolahkan anaknya karena tidak bisa pinjam uang ke BAN. Kini lewat koperasi yang dibangun oleh dana Bagas, anak-anak di desanya bisa mengakses pinjaman pendidikan tanpa agunan. Di luar rumah itu, sebuah papan ditanam dengan tulisan sederhana, "Koperasi Mandiri Rakyat Sejati, kami tidak akan menilai dari bajumu." Sementara itu, efek dari kasus Bagas mulai menjalar kemana-mana. Sejumlah tokoh publik mengangkatnya sebagai simbol perlawanan terhadap arogansi sistem perbankan. Sebuah kampanye nasional bernama Layani dengan Hati pun digagas. Kantor-kantor cabang bank di seluruh negeri mulai menyisipkan pelatihan kepekaan sosial ke dalam pelatihan kerja mereka. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa mereka pulihkan. Kepercayaan yang telah patah. Salah satu teller yang sempat menertawakan Bagas kini menjalani hidup dalam tekanan. Ia mengundurkan diri dan kembali ke kampungnya. Di malam-malam sepi, ia duduk di teras rumah, menyesali kejadian yang tak bisa diulang. Dalam sebuah surat yang ia tulis tapi tak pernah dikirim, ia menulis, "Saya belajar bahwa kadang luka yang kita buat tak bisa disembuhkan dengan maaf, tapi hanya bisa ditebus dengan perbuatan yang benar ke orang berikutnya." Sementara itu, Bagas tetap menolak wawancara. Beberapa media datang ke desanya, tapi semua ditolak dengan halus. Ia bahkan tidak membuka komentar di ponselnya. Ia hanya ingin tenang dan melihat tanah tempat ia tumbuh kini mulai mengangkat derajat orang-orang kecil di sekitarnya. Satu sore, seorang anak kecil yang sedang bermain di halaman menatapnya sambil bertanya polos, "Pak, kenapa Bapak enggak tinggal di kota aja?
Kan Bapak kaya? Bagas tersenyum, menatap mata anak itu dengan teduh. Karena di kota aku dianggap gembel, tapi di sini aku dianggap manusia. Angin lembut menyentuh dedaunan. Matahari turun perlahan di balik pepohonan sawit. Dan dalam ketenangan itu, Bagas tahu dia sudah memenangkan sesuatu yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Kehormatan. Hari itu, 1 tahun setelah kejadian di Ban Megah itu, halaman koperasi desa tampak ramai. Warga dari desa-desa sekitar datang membawa hasil bumi, laporan keuangan, dan senyum yang tidak dipaksakan. Di bawah atap sederhana dari genteng merah, Koperasi Mandiri Rakyat Sejati kini menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat. Bagas Raharjo berdiri di pinggir halaman mengenakan kaos putih bersih dan celana panjang lusuh yang masih menjadi ciri khasnya. Ia tidak memimpin rapat, tidak berdiri di mimbar. Ia hanya menyapa satu persatu warga, mencatat hal-hal kecil, dan memastikan tak ada yang merasa direndahkan hari itu. Di kantong bajunya, terselip surat undangan dari kantor pusat bank tempat dulu ia dihina. Mereka memintanya hadir sebagai pembicara kehormatan dalam peluncuran program nasional bank tanpa diskriminasi. Ada tiket pesawat, penginapan hotel berbintang, dan sambutan dari petinggi negara. Tapi surat itu hanya dilipat 2 dan disimpan di laci meja kayunya. Tak pernah dijawab. Bagas tahu perubahan yang mereka lakukan hanyalah perbaikan permukaan, bukan kesadaran yang tumbuh dari dalam. Dan ia tidak pernah butuh panggung untuk merasa cukup. Sore menjelang, Bagas duduk di bangku kayu dekat ladang. Di sebelahnya, anak-anak muda sedang mengangkut bibit kelapa sawit dan menyusun pupuk organik. Salah satu dari mereka sempat bertanya, "Pak Bagas, kalau waktu bisa diulang, Bapak mau tetap datang ke bank itu pakai baju bagus enggak?" Bagas tertawa pelan, senyumnya hangat, matanya tenang. "Kalau waktu bisa diulang," jawabnya, "aku tetap akan datang dengan kaos putih ini. Biar dunia tahu yang perlu diperbaiki bukan bajuku, tapi cara mereka melihat manusia." Langit senja mulai meredup. Burung-burung pulang ke sarangnya. Di desa itu tak ada mesin antrean, tak ada ruangan VIP, tapi ada satu hal yang tumbuh subur di antara ladang dan senyum tulus warga. Rasa hormat dan nama Bagas Raharjo yang dulu dikira hanya seorang gembel, kini menjadi legenda tentang kejujuran, kesabaran, dan perlawanan tanpa kekerasan. Ia tidak pernah berniat viral, tapi tindakannya telah mengguncang sistem. Ia tidak pernah berniat mengajar, tapi seluruh negeri telah belajar darinya. Ia tidak pernah mengangkat suara, tapi keheningannya kini menggema sampai ke hati setiap orang yang pernah meremehkan sesamanya. Yeah.